Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Kali ini, masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia KD 3.4 dan IPA KD 3.3. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, berikut ini adalah informasi yang didapat oleh Udin dan kawan-kawan. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, anak-anak, tidak hanya manusia yang harus beradaptasi terhadap lingkungan, tetapi tumbuhan pun beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup dalam tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan. Itulah ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair, contohnya adalah teratai dan kangkung. Cara adaptasi hidrofit antara lain berdaun lebar dan tipis, serta mempunyai banyak stomata. Yang kedua yaitu higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab, contohnya tumbuhan paku dan lumut. Yang ketiga, xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan yang menyimpan air. Akarnya panjang. Tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering, contohnya kaktus dan lidah buaya. Cara adaptasi xerofit antara lain mempunyai daun berukuran kecil atau bahkan tidak berdaun, karena mengalami modifikasi menjadi duri. Batang dilapisi lilin yang tebal dan berakar panjang sehingga berjangkauan sangat luas. Selain menyesuaikan diri, tumbuhan juga perlu untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Cara tumbuhan melindungi diri, contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, bunga mawar. Bunga mawar melindungi diri dengan tumbuhnya duri di batangnya. Yang kedua, pohon bambu melindungi diri dengan tumbuhnya bulu halus yang bisa menyebabkan gatal di permukaan batangnya. Yang ketiga, putri malu melindungi dirinya dengan menutup daunnya ketika terkena sentuhan. Yang keempat, pohon karet melindungi dirinya dengan mengeluarkan getah ketika batangnya disayat.
Yang kelima, bunga bangkai. Melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap untuk menghindarkan gangguan. Yang keenam, kecubung. Melindungi diri dengan mengeluarkan racun yang menyebabkan halusinasi. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh tumbuhan beradaptasi atau menyesuaikan diri dan juga melindungi diri. Masih banyak lagi beberapa tumbuhan dengan cara adaptasinya atau cara melindungi dirinya yang lain. Nah, sekarang tugas kalian, carilah 6 tumbuhan serta cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dan melindungi dirinya. Tulislah pada bagian berikut ini. Contohnya, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Tumbuhan teratai, cara menyesuaikan dirinya dengan memiliki batang berongga dan memiliki daun yang lebar. Lalu, tuliskan juga cara tumbuhan melindungi diri. Contohnya seperti tumbuhan putri malu dengan cara daunnya mengatup jika terkena rangsang. Kerjakan pada buku latihan tematik dan kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Tidak hanya tumbuhan, manusia pun harus beradaptasi dengan lingkungannya ataupun peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Seperti beberapa pahlawan berikut ini yang harus beradaptasi ketika peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengetahui siapa saja mereka, silakan kalian baca teks berikut ini. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar membuat peta pikiran dan juga mengembangkan peta pikiran tersebut. Nah, kali ini mari kita buat peta pikiran dari teks tersebut dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Pada aspek apa, aspek mengapa, aspek siapa, aspek bagaimana, aspek kapan, dan aspek di mana. Setelah kita membuat peta pikiran, kalian bisa mengembangkan informasi yang terdapat pada peta pikiran dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu?
Mungkin saat ini kita masih dalam penjajahan bangsa asing. Maka dari itu, bersyukurlah kita sudah terbebas dari penjajah dan isilah kemerdekaan ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.